udah lo kerja secukupnya aja. Sebanyak lo digaji, ya segitu aja, gak usah kasih lebih. Street smart, articulate, supple. Gak heran di usia muda udah melesat jadi C-level, Chief Marketing Officer. Lo ngerasa gak sih kalau misalnya tim yang bagus itu kayak anugerah dan itu sebuah pertemuan yang memang dititipkan gitu buat kita. Oh, pemerinding langsung ngomong dititip. Bener kan? Sebagai pecinta kopi, pasti lo tahu brand yang dia handle ada 200 lebih outlet. Tapi kita nggak bahas kopinya hari ini. Kita akan bahas strategi marketing di baliknya. Biar lo juga bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Silahkan pakai ini ke bisnis lo, ke personal brand lo, ke perusahaan tempat lo kerja. Kita tuh justru lagi zamannya marketing itu humble marketing. Asal lu tuh punya values yang lu bisa publish. Tapi kadang-kadang tuh ada juga loh brand yang gak punya value, gak punya aset, sosok humble, ya udah akhirnya gak ada kabar gitu kan brandnya. Hati-hati juga gitu. Ini real case, real marketing and branding practice. Kita lihat behind the scene-nya, dan gue yakin lo gak akan dapat ini di tempat lain lagi. Menurut gue, cara lo milih si BA, juga gue pengen ngulik deh. Why VD at the time? Karena gue ada cerita personal, nanti gue akan cerita setelah cerita dulu. Let's steal Matthew's brain for the next 1 hour. Kita diskusi di komen abis ini ya. Enjoy the pod! Welcome back to Underdog Podcast. Gue pengen say hi dulu ke Matthew Ardian. Halo. Hai. Kenapa menurut gue Underdog? It's been a while since we have a C-level here. So I'm happy to have a Chief Marketing Officer. Tapi lebih dari itu, menurut gue Underdognya ini dari sisi satu, pengalaman secara profesional. Jadi teman-teman yang kerja kantoran, there's a lot of value in this. Lintas industri, retail iya, FMCG iya, media pernah, coworking space, dan sekarang di kopi. Right? Yes. Tapi di luar dari itu juga menurut gue banyak banget teman-teman bisa belajar dari karir profesional lo. Gimana lo mulai dari Surabaya. Right? Gue bukan orang Jakarta. Abis itu merantau, abis itu kalau nggak salah lo sempat cerita lo ada sabbatical juga, which is sabbatical, yes. Menurut gue itu nggak banyak orang yang punya kesempatan itu ngambil, dan itu kadang-kadang bisa jadi life changer, right? It is, yeah. Mungkin yang pertama gue penasaran adalah sabbatical. Ya. Yeah. Apa yang terjadi di sana dan reasoning lo ngambil itu, dan hasilnya apa? Itu kayak ada gunanya nggak sih sabbatical itu akhirnya? Ya, yeah, good question. So, I actually dulu justru nggak tahu apa itu sabbatical. Okay. Jadi there was a moment where I think it's good to rest for a while. Oke. Jadi waktu itu emang mungkin kalau pengalaman kerja by today cuma 15 tahun. Oke. Tapi my time atau sabbatical itu pas kerja ke 12 tahun. Oke. So kerja selama 12 tahun itu I remember gue tuh jarang banget cuti. Wow. Gue jarang banget cuti, dan itu company mungkin ke-7 ya kalau gak 8. 7. Company ke-7. Okay. And then I feel like ini sebenarnya gue tuh cari apa? Gas mulu. Apalagi waktu itu pandemi. Oke. So jangan salah, dulu pandemi sebenarnya banyak banget layoff. Ya kan? Gue bukan sabbatical karena layoff. It's actually by my choice. Gue merasa kayaknya semakin gue banyak bekerja itu, tapi gue nggak clear apa yang dikejar tuh, no point. So I need the moment of clarity. Dimana gue rasa I got a lot of opportunity, tapi if I keep repeating habitnya sama nih, patternnya sama nih. Oke, gue kerja, mungkin gue gak terlalu suka brandnya, tapi gue ngerasa gue bisa, gue kerjain dulu. Gue mengalami dimana kalau misalnya kerja itu, yaudah yang penting kerja dulu aja gitu kan. Karena mungkin background keluarga, orang daerah kan. Itu merasa yang penting kerja keras dulu, baru udah nanti enjoy-nya tuh belakangan gitu. Bisa nyusul itu. Bisa nyusul gitu. Dan ternyata tuh rasanya gak enak banget loh. Selama proses kerja tuh ada yang namanya denial. Padahal kita juga mungkin gak terlalu happy. Happy-nya di mana kita juga belum tentu tahu apa yang bikin kita gak happy. Banyak banget kalau di dunia kerja, gue gak happy deh gitu sama bos sama apa. Gampang banget buat nyalain environment. Padahal perlu juga kita harus lihat self-audit ya. Apa yang kira-kira kita gak ke-fulfill dari diri kita. So I decided to leave the job for a while. Waktu itu dulu bos gue agak shock kenapa dan lain-lain. Kayaknya I need rest. Jangan disalahartikan ya. Zaman dulu kan bilang sabbatical healing itu sekarang jadi kayak kurang positif gitu kan. Padahal makna sabbatical itu bagus. To me at least itu knowing myself more. Oke, berapa lama waktu itu akhirnya sabbatical? Hampir setahun. Ya, 9 bulan setahun itu ngapain aja tuh? Orang gak kebayang. Sabbatical Matt tuh nyantai, baca buku, minum kopi gitu.
Gue gak minum kopi dulu by the way. Oh gitu ya? Iya. Okay. Jadi waktu sabbatical itu terus terang gue gak di Indonesia. Jadi gue travel. Karena waktu dulu pandemi itu yang buka border cuman some countries di Eropa. Jadi gue sempet ke Turki, sempet ke mana lagi ya, Spain. Dan di situ I spare a lot of times buat talking with strangers. Dengan kendala bahasa lokal ya. Ya. Jadi gue sempet di Turki waktu itu. Gue nawarin diri buat internship coffee. Some of the random coffee shop gitu di Turki. Gue pengen. Atau kalau enggak ya udah deh gue jadi pegawai hotel juga nggak apa-apa. It's not because of gue butuh duit atau apa ya. Tapi kayaknya sabbatical itu kalau nggak ngapa-ngapain nggak enak juga. Ya kadang-kadang lu spending mulu kan, makan enak dan lain-lain tambah gemuk gitu. Nah itu penting banget di situ untuk belajar hal baru. Definisi sabbatical tuh apa sih? Ini banyak yang salah kaprah. Orang akan merasa kayak ya pokoknya lu tuh resign, off kerja, healing ke pantai dan lain-lain, which actually fine. Cuman sebenarnya sabbatical itu bukan nanti gue book pesawat yang tempatnya paling mahal, hotel yang paling ini, belanja itu namanya gak sabbatical. Because there's no point of taking day off. Itu mungkin yang itu lebih ke self entertain aja, self appreciation gitu kan. Sabbatical itu adalah the moment to block your schedule sehingga lo tuh bisa tahu kira-kira lo tuh maunya apa, keperluannya apa gitu. Karena itu memang diperlukan. Nah, ternyata selama sabbatical itu banyak banget hal-hal yang gue pelajarin tuh adalah orang even taxi driver yang udah berumur pun kadang melakukan sesuatu tuh with purpose, with passion, with love. Itu penting banget 3 hal itu buat lo punyain. Karena mungkin kalau di negara Asia ya belum kerja itu tuntutannya udah keuangan, finansial dan lain-lain, which itu penting. Itu penting. Hygiene factor lah. Semua harus punya itu dulu untuk cover basicnya gitu ya. Tapi beyond that gitu, kalau kebutuhan dasar udah terpenuhi apalagi gitu maksud lo ya. Betul. Dan mungkin di lain itu tuh ya semua orang pasti pengen bikin impact yang bagus. Tapi impact kayak gimana kan gak jelas gitu loh. Tuh gue udah memastikan nih, ini gue sindrom tertis atau gimana gitu kan. Nggak juga, tapi memang itu kadang kita tuh belum ada purpose dan mau lari kemana tuh kurang jelas. Dan I think it's penting buat spare time untuk listen to yourself, kira-kira maunya tuh apa before you start big something gitu. Dan waktu itu akhirnya apa yang lu temukan? Clarity apa yang lu temukan? Waktu itu ada di Bali sebenarnya, namanya Budesak, gue ingat banget. Itu dia cuman bilang kemanapun lo pergi, lo harus ingat bahwa lo selalu punya tujuan baik. Jadi ketika lo punya tujuan baik, lo akan ditempatkan di tempat yang baik. Ketika lo tidak merasa ditempatkan yang baik, lo harus tetap melihat sisi baiknya. Nah itu sulit banget. Jadi kan selama ini kalau misalnya kita relate ke mau itu pertemanan atau misalnya pekerjaan, karir gitu ya. Ya kan pasti kan ada tuh yang namanya aduh nih kayak toxic workplace lah, apa toxic boss apa. Kadang itu gue di selama sabbatical itu mentraining diri untuk melihat sesuatu untuk baiknya. Untuk benar-benar bahwa gue yakin kita dipertemukan karena sesuatu yang baik, dimana sesuatu yang baik dan tempat ini tuh akan menghasilkan hasil yang baik juga. Memang along the way tidak mudah untuk melihat orang yang nih kok kayaknya dia nyebelin banget bla bla bla. Itu sebenarnya percayalah tergantung perspektif kita. Pada intinya sebenarnya kalau ngeliat orang nyebelin itu kita harus paham dia kenapa ya, backgroundnya kenapa ya, ini. Itu tergantung cara kita untuk melihat, menganalisa, menerima dan merespon. Biasanya kalau habis dapat pencerahan kayak gitu beneran dites tuh. Beneran ketemu orang nyebelin. Ups ya, enggak lah. Tergantung loh, beneran. Jadi gue tuh di titik yang kok kayaknya nggak ngerasa orang tuh nyebelin ya sama gue. Bukan setelah mengalami sabbatical itu. Karena makin banyak penerimaan, toleransi makin tinggi. Understanding juga makin kuat gitu loh. Jadi kadang kalau dulu misalnya ngeliatin orang lemot gitu misalnya, wah itu emosi udah memuncak banget. Lama nih gue kerjain gitu. Sekarang enggak sih. Sekarang lebih banyak kayak dia pasti habis, mungkin dia lagi capek, mungkin dia apa gitu. Sesimpel itu. Tapi it does help gitu, at least for me. Jadi sebelum kita ngejudge atau sebelum kita nyampe ke asumsi yang buruk, kita coba asumsikan yang terbaik dulu sebisa mungkin gitu ya. Nggak gampang sih. Itu nggak gampang. Nggak gampang sih karena nature, kadang gue juga ngerasa apa gue denial gitu kan. Bener. Kadang nih kayaknya kayaknya gue sok suci aja deh terlalu ini gitu. Tapi kadang nggak juga. When I did that,
itu kadang-kadang harus fokus juga. Harus lihat dulu ini bener gak ya respon gue, cara pikir gue dan lain-lain. Karena itu akan impact the future of relationship kan, apapun itu ke depannya. Bener sih, kadang kita lupa bahwa dalam konteks karir, kadang kita lupa, ada satu quotes dari temen gue ya, dia bilang kayak, Rup, klien tuh masih bisa dicari, tapi tim yang bagus, 3 kali lebih susah nyarinya. Betul. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya tim yang bagus itu kayak anugerah, dan itu sebuah pertemuan yang memang dititipkan gitu buat kita. Oh, merinding langsung ngomong dititip. Bener kan? Lu tuh kalau punya tim ya, gue tuh merasa ini tuh bukan employee yang kita bayar, bukan orang yang harus kita perintahkan, tapi itu mereka dititipkan di kita. Kita punya role di situ untuk giving back. Betul. Kita coach dan lain-lain, kita bertanggung jawab untuk bisa nge-fulfill mereka, ngedirect mereka, sehingga hasil yang kita inginkan itu menurut gue output yang kita tahu kita nggak bisa kontrol, but when you work with the right person, ya itu. Kebayang sih bedanya. At least dari sisi gue as a leader ya, gue tahu ketika ada anggota tim yang menurut gue kayak dititipkan, gue bisa ngerasain bahwa oh ini satu values itu penting banget, ya kan, sehingga kalaupun terjadi friksi, kita bukan ngeributin nilainya. Betul. Oh kita udah sama-sama agree, excellence is our values. Apapun yang kita kerjakan harus keren, nggak bisa biasa-biasa aja, gitu. Sehingga kita ributnya adalah gimana caranya supaya bisa jadi keren. Iya, betul. Gitu. Bukan ngedebatin, enggak, menurut gue ini udah bagus. No, enggak. Standar kita tuh ini, kita sama gitu kan. Nah, kembali ke yang tadi soal asumsi positif dulu sama asumsi negatif. Itu juga proses. Gue yakin juga mungkin Matt sampai sekarang masih berproses lah ya. Masih, right? ya. Gue cerita sedikit dulu waktu temen gue ngomong quotes yang tadi, itu took me a while untuk oh iya. Tapi di saat bersamaan gue juga jadi merasa bersalah. Shit, kalau gue tahu ini lebih awal, kayaknya banyak yang terselamatkan nih. Tapi gue juga berpikiran yang sama. Waktu lagi sabbatical gitu ya. Kayak gue dulu coba deh gue tahu nih dari awal gitu kan. Bukan cuma tim loh, atasan ya? Atasan juga. Okay. Ada gue pernah punya pengalaman sama salah satu bos itu yang sampai sekarang itu butuh waktu buat gue untuk bicara. Oke. Dia email ke gue, tapi sampai sekarang emailnya belum gue buka, udah 4 tahun. Oke. Gue takut karena gue belum siap buat itu. Tapi akhirnya udah gue buka maksudnya. Nah terus pas itu akhirnya momen pas gue buka, gue overthink. Gue pikir kayak dia marah gitu kan. Ternyata dia justru memberikan support sama apapun yang gue lakukan, dia bisa support. So lu bayangin selama 4 tahun gue overthink dan attachment gue terhadap dia tuh hal buruk sekali. Oke. Ternyata pas gue buka emailnya justru dia nyemangatin gue. Lu tau gak itu butuh waktu 4 tahun buat buka email jadi itu. Jadi 4 tahun email itu di inbox. Iya. Gak berani lu klik gitu ya. Gak berani. Takut. Bahkan gue ganti email. Supaya gak kepapar sama email itu lagi. Bener. Iya. Well, kita pernah muda lah ya. Maksudnya. Of course. Iya, waktu zaman itu tuh berat gitu loh. Terlalu banyak attachment. Dan ya proses itu memang penting ya. Dan kadang-kadang tuh agak di masa kayak umur kayak kita ini, kadang kalau kita lihat ke belakang tuh agak memalukan banget. Kenapa gue ya kayak gitu ya, aduh. Bener. Gitu. Nah kita mungkin ngobrol sedikit ke yang lain nih. Menurut gue another underdog story yang bisa diulik adalah gimana lo dari seseorang yang di kota Surabaya termasuk salah satu kota besar. Surabaya itu kota besar. Iya. Tapi entah kenapa tuh selalu di bawah bayang-bayangnya Jakarta gitu kan. Gitu daerah gitu kesannya gitu kan. Dan apa yang bikin lo pindah and then perjalanan karir lo terus menurut gue lo main cepet dalam waktu 15 tahun untuk baru sekarang di level CMO gitu. Yes. Ada momen dimana waktu kecil selalu benchmark success itu di Jakarta. The place to grow, you have a lot of network, connection dan lain-lain. That's how they promise about Jakarta gitu kan. So ya sudah, waktu lulus hari pertama di Jakarta tuh it was hell to be honest. Gue pindah ke Jakarta sama sekali gak kenal siapa-siapa. Gue gak punya siapa-siapa lebih tepatnya. Begitu nyampe airport, momen ambil bagasi itu momen terberat. Bukan karena bagasinya berat ya, tapi pas ambil bagasi, oke, gue harus gimana nih? Gue tinggal di mana ya? Belum ada rumah gitu kan, belum ada kos-kosan, belum ada apa-apa gitu. Cuman untungnya waktu itu kayaknya 4 hari langsung dapat kerja. Bentar, jadi lo berangkat ke Jakarta sebelum punya offer letter? Belum.
Nggak ada men, nggak ada. Tapi udah apply. Udah apply. Oke. Udah apply dan at that time tuh dulu gue nggak tahu caranya. Maksudnya gini loh, gue nggak tahu what's the actual process. I know that yaudah pokoknya apply aja. Lihat aja gitu. Ternyata panggilan banyak gitu. Dan pas panggilan pertama itu, that's the moment where I got the job. It was di media waktu itu. So kerja di media, it was waktu itu dulu Femina Group ya. Yes. Ya itu one of the largest media. Dan my mom so proud karena dia pembaca setia. Oh iya, satu hal yang gak gue mention, gue pindah ke Jakarta itu karena memperbaiki communication gue sama nyokap. Oh iya, bentar. Menjauh untuk memperbaiki komunikasi. Iya. Oke. Gue merasa komunikasi gue sama keluarga tuh gak begitu bagus. So I know I love my mom juga pasti sayang. Cuman komunikasi kita tuh gak bagus. Jadi cuman sebatas ya mungkin telepon, say hi, nanya kabar, itu gak mungkin akan terjadi dulu. Dan I craving for better relationship with my mom. So I thought kalau gue ada gap, ya kan, mungkin komunikasinya akan terjadi. Karena mau gak mau lo harus mengabarin gitu ya kalau jauh gitu ya. Kalau dekat malah kayak ayo nanti juga ketemu lagi. Bener. Itu pertama kali pindah ke Jakarta, dia berat banget ternyata. Oke. Dia berat banget. Dan gue merasa pas pindah ke Jakarta tuh juga sebetulnya udah siap-siap aja. Cuman di situ justru communication, telepon setiap hari, at least tuh WhatsApp setiap hari itu happen. So my mission tuh success. And then I see my mom waktu itu dia orang yang sangat successful. Dia backgroundnya media juga dan koneksinya tuh banyak. So I was actually under the shadow of her success waktu di kota itu, waktu di Surabaya. Kalau sebut namanya nih ada pendengar yang tahu biasanya nih. Pasti banyak. Tapi ini penontonnya mungkin udah bukan boomers kan, udah beda lagi kan gitu. Okay. So she was radio announcer by the way, terus dia juga presenter juga Suara Surabaya. Oh, Suara Surabaya. Dia tuh bahkan jadi penyiar tuh 22 tahun loh. Wow, berarti orang lebih familiar suaranya ya. Iya. Kalau denger ya. Jadi kalau kita naik taksi, terus nyokap itu pesen mau kemana, orangnya langsung kayak, oh bu, ini ya, bu ini ya gitu. Zaman dulu kan radio kan gede banget ya. Dan dari situ tuh gue merasa terinspirasi dari nyokap sih. Justru dia apa-apa kenal, temennya tuh banyak gitu. Dan mungkin dia sibuk, gue merasa kayak gue butuh space untuk bisa prove that I can also success with atau without her. Oke, jadi ada background story itu ya. Ada background story itu. Penting karena buat orang-orang yang merantau, menurut gue somehow daya juang mereka tuh jadinya lebih. Nah betul. Ini honestly kalau gue boleh ini ya kasih preference ya, gue tuh lebih prefer hire orang yang perantauan. Tapi gue gak bilang dari Jakarta itu kurang bagus ya, enggak ya. Cuman maksudnya sometimes itu ada hal-hal yang at least to me, the checklist itu adalah satu, kira-kira endurance levelnya dia gimana? Oke, ini pedoman lu kalau hiring tim gitu ya? Hiring tim. Oke. Gimana? Gue ngeliat dulu pertama endurance levelnya, terus bukan kisah sukses. Gue pengen tahu failure lu tuh apa gitu di masa lalu. Kira-kira how do you fix the failure back then, ya kan? Terus udah gitu kira-kira hubungan environmentnya itu gimana? Dengan mau keluarga, mau itu temen tuh kayak gimana? Itu penting banget. Dan biasanya orang-orang dari daerah itu memiliki kemauan tuh yang jauh lebih tinggi. Karena mereka tuh sudah mengkorbankan banyak hal dari daerah, ya kan, koneksi, achievement, dan mereka harus mulai dari nol, itu luar biasa. Karena mungkin buat lo di tim yang lebih matters bukan seberapa pintar orang tersebut gitu ya. Skill bisa diajarin, tapi daya tahan lo mau tetap belajar walaupun lo ketemu gagal gitu, itu yang susah dicari kali ya. Mungkin kita perlu definisi pintar dulu kali ya. Karena kan mungkin yang pasti satu, to me kalau kita ngomong pintar lebih enaknya intelektual dulu. Oke. Ya kan. Yang penting dia secara intelektual bagus. Ya kan. Secara intelektual. Terus yang kedua integritasnya tuh gimana. Emotional intelligence-nya tuh seperti apa. Terus endurance-nya. Yang terakhir itu maturity. Oke. Iya. Jadi kalau ngomongin maturity jangan salah ya. Bukan berarti gue prefer orang yang tua. Atau mungkin orang yang muda. Kadang it's just number. Cuman maturity itu kan sesuatu yang gak bisa simpulkan dari usia aja. Iya kan. Jadi cara dia menanggapi masalah, kira-kira failures-nya tuh kayak gimana, then it does shape them into where they are gitu kan hari ini. Nah, itu adalah faktor-faktor yang penting gitu. Bener sih. Gue coba untuk nge-reflect kalau gue langsung cek ya tim-tim lo gimana, lagi nyari tim gitu ya.
konteksnya gue nih ya, kalau menurut gue kepintaran itu dalam hal skill. Skill menurut gue ada baseline biasanya. Anggaplah buat gue baseline-nya kalau untuk bisa lolos adalah masih tinggi-tinggi banget ya 7 misalnya. Right? Itu skill kan tapi. Skill, of course dong 7 dong. Kalau 6 ya bentar belajar dulu deh ya baru gabung gitu ya. 7 menurut gue it's a minimum. Anything di atas 7 menurut gue bisa dilatih, diajarkan, ditajamkan ketika nanti dalam konteks ketemu project pas kerja gitu ya. Betul. Tapi menurut gue yang susah adalah orang yang punya hati untuk belajar dan mau untuk diajar. Gitu. Betul. Ini juga itu barusan quote banget sih. Gitu ya. Dan konteksnya tuh karena gue banyak meng-hire mereka yang first jobber atau second jobber. Kalau by default nih ya, yang first dan second job aja dia sudah sulit untuk mau belajar, menurut gue yang nextnya jadi makin susah. Makin sulit gitu. Jadi itu yang pertama. Oke, gue mau ngebahas sedikit soal kepintaran. Semua orang itu pintar. Ya, setuju gue. Cuman tugasnya kita sebagai leader adalah menemukan dia pintarnya di mana. Iya. Dan tugas lu juga untuk sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang apply job untuk tahu gua tuh pintarnya di mana. Explore gitu kan. Mungkin gue lebih gampang gue kasih pertanyaan buat lu untuk menghindari mismatch antara lo hiring tim gitu ya. Cara lu gimana? Kalau untuk hiring, I need to find the chemistry dulu. Karena kita sebagai leader tahu kira-kira badai ke depannya tuh apa yang harus dihadapi. Lo itu harus kerja dengan orang yang kira-kira tuh pas dengan situasi yang akan dihadapi ke depannya. Dan itu cuma lo doang yang tahu. Oke, contoh. Jangan sampai orang ini justru add burden. Tambah masalah gitu loh misalnya. Jadi misalnya I would say masalah yang paling common tuh adalah masalah uncertain of situation. Ya kan, kalau kita mau ngomongin industri apapun, ya mau itu fashion, mau itu F&B, ya ekonomi mungkin lagi melemah gitu kan, daya beli middle tuh kan mungkin lagi turun gitu kan. Nah artinya apa? Butuh sebuah inovasi, ya kan, butuh orang yang lebih agile, lebih cepet gitu. I would rather, ya bener kayak lu bilang tadi, mungkin kalau skill 1 sampai 10 ya 7 oke lah. Tapi itu gue lebih merasa lebih nyaman bekerja dengan orang yang punya passion yang bagus. Biasanya hasilnya outputnya tuh jauh lebih bagus. Contoh sehari-hari orang yang punya passion di tim lu kayak gimana lu ngeliatnya? Gue gak bilang orang lembur ya. Itu mungkin contohnya gak bagus gitu. Cuman gini. Lembur dibayar gak apa-apa lah. Kan win-win. Benar. Oh iya benar. Oh sekarang gue tahu tim gue kenapa suka lembur ya. Canda guys. Jadi gini. Kalau misalnya orang yang punya passion tuh adalah. Gue sangat appreciate. Kalau misalnya ada tim yang bisa kasih ideas tanpa harus didirect. Oke. Dan itu terjadi. Misal di Fore kayak gimana? Misalnya gini. Tiba-tiba lagi duduk. Kak ada waktu gak? Oke, no kenapa? I have good ideas. Set. Tau gak sih, kita di Jogja tuh awareness-nya lebih tinggi misalnya sama Surabaya. I think that would be good kalau misalnya kita bisa tap in ke market yang lebih muda. Karena mungkin dari database itu peminumnya usianya 18 sampai 23 tahun. Nah anak-anak di Jogja itu sukanya offline. Store kita tuh udah mulai penuh. Gimana kalau kita bikin pop up? I already create the concept. Itu kayak gini, ini bakal 2 bulan. Kemarin aku udah telepon sama mahasiswanya kayak gini, ini oke loh kak gitu. Itu gue seneng banget. Wow. Itu gue seneng banget. Nah itu berarti artinya gue berhasil mentransferkan spirit entrepreneur ke tim. Nah, tapi ada juga tim tuh yang bener-bener pasif. Ya lu gak nyuruh gue. Gue butuh direction. Memang direction tuh harus clear. Cuman kadang-kadang gini loh, percayalah sama gue ya. Di posisi apapun, regardless lo boleh level supervisor, eksekutif. Gue juga bukan owner brand. Brand kalau kerja di Fore ini gue bukan ownernya. But I do act like owner, like founder. Di situ yang bikin beda kata passion. You act like an owner. Yes. Lu punya ownership di situ. Sehingga diminta nggak diminta, lu ada ide, lu sodorkan gitu ya. Benar. So mungkin tim lihat spirit itu di gue. Gue selalu mungkin kalau misalnya ada tim yang bilang lu kerja udah 24 jam gitu misalnya. But to me sebenarnya bukan masalah 24 jamnya itu. Okay. Of course I have life juga kan, gitu kan. Tapi gue sangat passion banget sama yang gue lakukan karena gue tahu ini brand bagus.
potensinya tuh banyak gitu. Sebelum decided masuk sini tuh of course gue mikir dulu kan. Ini kira-kira potensi masuk sini apa yang bisa dikembangin. Apa unggulannya sama kompetitor dan lain-lain gitu. So I keep we keep bukan I ya. We keep innovate. Terus mikirin hal-hal apa aja yang terus untuk bisa dibikin. Gimana caranya tuh bisa denger langsung dari bukan cuman customer. Tapi bahkan kita observe sampai ke petaninya. Itu gue gak bisa sendiri. Kita tuh kerja as a team. Dan kita butuh orang-orang yang seperti itu. Dan so far thank God I would say my team is. Iya itu lebih dari cukup. Karena ya lu ngerasain ya mungkin kalau misalnya kerja tiba-tiba kayak ada orang yang nggak sevisi, passion levelnya tuh beda, itu berat. Dan kita nggak bisa pressure. Kita nggak bisa pressure kayak kok lu gitu sih, bla 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 bla. Nah itu nggak bisa. Itulah yang dinamakan chemistry. Makanya hiring di awal yang chemistry lu ngobrol offline itu jadi penting banget ya. Penting. Dan endurance itu juga jadi penting yang tadi kita bahas. Gimana dia ngebahas failure juga jadi penting gitu. Benar. Soalnya gue juga mau menyeimbangkan, banyak orang narasikan di luar sana, udah lo kerja secukupnya aja. Sebanyak lo digaji, ya segitu aja gak usah kasih lebih. Right? Ya, bener. Itu narasi yang menurut gue bagian dari ketahanan konten. Setiap tahun pasti ada pembahasan itu di Twitter gitu. Ada. Dan kadang-kadang lo liat yang like siapa gitu kan. Iya. Dan menurut gue, lebih sering gue ngeliat orang yang punya mindset seperti itu, yang akhirnya hidupnya kemana-mana. Oke. Tapi gue mau at least from dari apa yang gue lihat. Tapi gue gak salahin dia dulu. Bener. Gue coba pahamin kan tadi kita ngomong asumsi positif dulu. Besar kemungkinan dia sudah pernah mencoba untuk memberikan lebih ke beberapa perusahaan. Itu bukan lahan yang tepat. Betul. Sehingga ibarat tanah, itu tanah tuh bukan tanah yang subur. Dia kasih terbaiknya dia, tapi dia gak dapat feedbacknya atau gak berbuah di sana. Atau mungkin tanahnya subur gitu ya, tapi bosnya dia tuh gak bisa ngerawatnya dengan baik, gak bisa nge-grow dia. Kebetulan aja dapat bos seperti itu. Sehingga sebenarnya dalam hati itu ada sedikit kepahitan. Karena gue sudah pernah kasih yang terbaik, tapi hasilnya gak begitu. Ya sudah gak usah. Nah, gimana tuh supaya kita mungkin sebagai leader ketemu orang yang kayak gitu, sebenarnya kita ngerasa dia punya potensi, tapi sudah keburu pahit. Kepahitan ya. Iya menurut gue begitu ya. Benar. Mungkin dijawab dari, ini jawabnya bisa panjang. Betul. Cuman intinya gini, sebelum kita kasih solusi dulu, make sure lo itu in the right pool. Untuk siapapun bisa berkembang. There's no point lo ngobatin orang yang lagi kepahitan tapi make sure dulu tempat lu tuh bisa berkembang apa enggak gitu. Iya, maksudnya company masing-masing udah melakukan culture yang bagus dulu gitu ya. Iya, karena gini loh, di dalam company itu kan banyak banget ya, ada culture yang existing, yang lagi kayak sekarang. Kadang jangan salah, misalnya you have good intention, tapi perceptionnya orang tuh mungkin nggak bisa, belum tentu align gitu kan. Betul. Misalnya kita mau, gue pernah memang nggak usah sebut company ya, di salah satu company itu yang selalu good initiative itu diakhiri dari, alah udahlah nggak usah deh, ini bakal nggak bisa dan lain-lain. Ya gue paham. Kadang gue tuh di titik mungkin sebagai employee dulu ya waktu masih dulu, ini tuh gimana ya, padahal company butuh evolusi, tapi dikasih masukan kok nggak mau. Sebenarnya yang nggak bisa berevolusi itu company-nya atau bos gue misalnya, gitu kan. So kalau udah kayak gitu, it's all about finding the right cup aja. Bener. Let's say you are now in the right cup gitu kan. Terus udah gitu you need to work with someone yang lagi trauma nih. Kayak kita dulu gitu misalnya. Gimana cara untuk iniinnya? Itu lu harus punya full clear direction dari awal untuk bisa memberikan bahwa the reason why we hire you because this brand is no longer about me, tapi ini kita dari tim. And you have some kind of portion untuk bisa dikasih aspirasi apapun and we need you. Nah, jadikanlah bahwa orang-orang yang punya, biasanya orang aspiratif itu tidak akan membiarkan proyeknya itu gagal. Percaya gue deh, pasti mereka akan berusaha gimana caranya supaya proyeknya tuh berhasil. Ketika udah dikasih itu, lo harus punya trust juga sama tim. Lo harus tahu juga gimana caranya memotivasi mereka. Kalau mungkin your environment tuh no longer yang dulu. I see. Iya kan, trauma-trauma masa lalu tuh jangan sampai lu tuh kebawa di situasi yang masa lalu. Itu yang sering gue omongin ke tim. Jadi sebanyak banget tim-tim gue tuh yang selalu dimanapun gue bekerja ya, itu yang selalu merasa kayak aduh
mau kasih masukan tuh gak enak banget sama bos. Padahal kita tuh butuh masukan. Takut tiba-tiba di SP gitu misalnya. Betul. So gue memberikan situasi bahwa ini tuh your Safe past area. yeah, safe area, your past boss itu no longer exist. Udah gak ada. Kalau kita lihat sebenarnya buat siapapun yang pernah ngalamin kejadian traumatis kayak gitu, still stay hopeful. Tapi dengan catatan ya lo mesti harus belajar nyari tempat yang emang culture-nya baik ya. Betul. Jadi tetap ngasih lebih menurut gue gak sih? Tetap punya passion. Betul. Karena pada akhirnya yang rugi lo sendiri gak sih? Jangan pernah nurunin value. Jadi kadang-kadang itu tadi ada yang menarik juga. Yang cari tempat yang pas lah kira-kira safe space buat bekerja. Kita gak pernah tahu. Karena kemanapun lo pergi, itu ya pasti ada aja opportunity buat bikin pas trauma lo tuh kejadian lagi. Karena mungkin kadang-kadang gini loh, lo sekarang kerja di tempat yang pas, tapi ternyata 3 tahun ada bos baru gitu misalnya. Atau orang yang lo percaya, lo stay, tiba-tiba udah gak ada, dia pindah misalnya. Itu kan sesuatu yang kita gak bisa kontrol kan. Dan jangan sampai lo punya values itu berubah gara-gara lo harus adaptatif ke yang penting bos baru harus cocok nih sama gue gitu. Jangan sampai. Satu yang bisa teman-teman catat nanti ya. Ini penting nih. Jangan lupa sambil dengerin podcast ini sambil mencatat juga bagian-bagian yang matters buat lo. Karena lo bisa langsung praktekin. Betul. Gitu. Betul. Oke. Gua seneng ngebahas marketing karena secara kuliah juga dulu marketing. Lo dulu marketing? Dulu marketing di ya? Binus ya. Problemnya gue adalah gue lulus sebelum ada social media. Jadi gue lulus 3 tahun, gue harus belajar lagi dari awal karena landscape-nya berubah kan. 2012 ada Instagram gitu, 2020, 2019 lah mulai rame TikTok. Tapi gini, gue akan tarik even mundur lagi dari itu. Gue pernah ketemu sama salah satu pengusaha yang brandnya udah gede banget. Salah satu brand ayam. Oke. F&B, cabangnya udah banyak banget. Kayak gue tahu deh. Ya kan. Tapi gaya berbisnisnya masih kayak kita nawarin nih. Social media marketing seperti ini. Menurut kita punya dampak ini. Pertanyaannya cuma simple. Terus nanti gua spend sekian puluh atau ratus juta buat marketing, balik ke gua salesnya berapa? Aduh. How do you deal with that? Dan menurut lo perspektif marketing yang bener itu kayak gimana menurut lo? Ini mungkin kontroversial ya kalau kita ngomongin itu ya. Tapi to be honest, pertanyaan tadi itu very common. Very common. Tapi memang sebenarnya marketing yang sehat tuh harusnya bisa terukur. Ya kan, ada ROI di situ. Mungkin kalau ditanya kira-kira berapa persen ROI yang sehat, ya tergantung brandnya. So itu bisa lebih kompleks. Tapi let's get clear. Kadang-kadang itu marketing tuh bukan sales. Ya kan, marketing sama branding sendiri tuh beda banget. Jadi to me sebenarnya agak sedikit terganggu kalau misalnya dibilang, oh ini nih orang salesnya nih gitu. Nah itu udah red flag banget. Ini loh, marketing itu ibaratnya dia adalah tugasnya create the demand. Oke. Ya kan. Terus udah gitu gimana caranya dari demand ini bisa diikutin tuh dari branding. Kebalik, mungkin branding itu justru yang dilahirkan yang pertama dulu. Jadi misalnya kalau kita ngelihat misalnya Tesla atau misalnya Apple, that's actually branding. Kalau ditanya apakah mereka tuh butuh marketing, mereka butuh promotion, itu another discussion. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Apple juga brandnya udah established, dia punya visi misi. Ya. Dia punya soul, ya kan? Itu yang sebenarnya dia jual. Jadi selain dia jual produk, dia juga jual the emotionalnya itu. So itu fuelnya untuk bisa dia tahu kira-kira how to get recognized. Ya itu. Nah, itu branding. Nah cuman kalau untuk marketing sendiri tuh lebih ke kira-kira tuh gimana ya, kira-kira how to create demand-nya dan lain-lain gitu. Nah untuk salesnya tuh sendiri sebenarnya lebih ke capturing the opportunity-nya tuh bakal seperti apa. Urgency apa yang bakal diciptakan sehingga membuat customer itu bisa beli sesuatu lebih instan, lebih cepat. Not to mention the long term gitu loh. Jadi kalau misalnya dipikirin sales berapa dan lain-lain itu agak sulit kalau bisa dijawab dengan marketing. Karena sebenarnya marketing tugas itu adalah penyampaian visi misi gitu kan. Sebenarnya kayak ya cuman ya mungkin dari soul tadi yang udah kita bangun ya kan, terus lu punya produk tuh kayak gimana, that's the marketing job. Terus kira-kira kalau misalnya dibilang ini bisa balik berapa ya no one can predict. No one can predict. Tapi lu bisa membuat estimasinya. Bisa membuat estimasinya. Estimasi ROI-nya. Kenapa? Karena sekarang tuh ada digital marketing. I see. Zaman dulu kan bayangin gak kira-kira misalnya kalau tim marketing yang lama ya, tahun yang kayak mungkin zaman lo ya, zaman kita berdua deh lebih tepatnya sebelum social media itu kan agak sulit.
misalnya kita pasang billboard atau pasang iklan di mana dapatnya rating bukan kayak jumlah penjualan gitu. Bener. Gimana coba? Itu kan sulit gitu loh. Nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin kayak di company yang Fore kayak sekarang gitu. Misalnya kita doing something, we work with brand ambassadors gitu misalnya. Dibilang works atau enggak, kalau kita sih ngeliatnya dari numbers. Iya. Ya kan, dari performance gitu loh. Terus kalau dibilang gimana caranya, how to validate gitu. Kira-kira pakai ini berhasil, it's very hard. Tapi karena kita sebenarnya bukan cari sales, tapi kita bangun persepsi. Ya kan? Kita create persepsi sehingga demand itu masuk. And untuk measurementnya ada formulanya sendiri, tapi it's nothing to do with sales. Oke. It's nothing to do with sales. Oke, kita tahan dulu di situ ya. Untuk kita akan ngomongin detail angka perhitungan ROI nanti setelah ini. Gue mau dalamin lagi yang soal branding dan marketing. Kalau pakai contoh Apple, berarti branding itu adalah tugasnya meng-create fanboy Apple gitu ya. Yang pokoknya gue bersedia mengantri sebelum tokonya buka untuk pas launch produk baru karena gue segitu ngefansnya sama produk ini gitu. Gitu kan. Marketing adalah creating demand. Gimana caranya gue mau gak mau nih, sekarang misalkan gue udah di ekosistemnya Apple nih. Aduh males banget gue mesti ganti yang di luar Apple. Ya kan, sesimpel keyboard aja gitu kan. Shortcutnya udah beda nih sama Windows nih. Gitu nih. Wah gak bisa. Jadi gak bisa kan. Gitu. Terus kayaknya gue gak kebayang kalau gue harus ngelihat layarnya Windows yang menurut gue gak indah. Menurut gue ya gitu. Karena sekali lagi persepsi gitu right. Jadi less about logic tapi lebih ke hati gak sih? Betul. Emotion. Jadi makanya sekarang banyak banget marketing tuh yang justru mainnya tuh lebih ke emotion. Emotion tuh maksudnya apa? Karena orang tuh sekarang mulai berpikir tuh kan lewat lebih ke emosional. That's why beberapa brand tuh melakukan pendekatan tuh very holistic, bukan cuman visual doang, tapi ada community, ada impact. Kenapa marketing tuh perlu bikin mungkin eco-friendly, ESG dan lain-lain gitu. Selain itu sebuah keharusan ya, tapi mungkin dampak emosional itu yang jauh lebih diperhatikan dan lebih to me ya, itu lebih gampang nempel dibandingin aspek yang lainnya. Oke, boleh gak supaya teman-teman kebayang nanti di Bisnisco gimana praktekin marketing gitu ya. Ambil contohnya Fore. Gitu. Bagaimana lo akhirnya melakukan perubahan as VP and then as CMO along the way improve si marketing ini. So again kita harus definisikan marketing dulu. Cuman dulu Fore ini banyak banget marketing strateginya sudah banyak banget. Cuman memang mereka selalu fokus ke at least dulu tuh promotion, discount dan lain-lain, dan itu ini very common karena mungkin dulu brand-brand apalagi F&B during the pandemic itu kan very hard to thrive ya. buat ini dimana perang diskon tuh terjadi, dan apalagi kan summer itu dulu udah terbiasa lewat diskon e-wallet ya kan, diskon dan lain-lain, so diskon itu udah people are worship the discount. Udah itu jadi bagian dari customer acquisition cost gue deh. Gitu ya. Iya kayak gitu. Akhirnya tapi coba kalau kita lihat data lagi, mungkin worth it gak sih orang tuh do people itu buy and then stay, atau dia pindah lagi ketika mencari kita diskon udah lain di brand lain. Diskon lain di brand lain gitu kan, atau mencari diskon ketika kita udah bikin diskon lagi gitu. Iya benar. So that's actually dangerous. Akhirnya kita punya relationship tuh nggak panjang kan, kita mau long term commitment. Gitu kan. Nah pertama kita audit dulu nih, kita punya isu di mana, produk udah oke apa enggak, store meet expectation apa enggak, brandingan gimana, message kita konsisten apa enggak gitu. Checklist 3 tersebut. Oh kayaknya ada masalah satu adalah branding inconsistency gitu misalnya. We feel that waktu itu di Fore kita merasa bahwa itu kan Fore itu kan punya aplikasi. Tapi ada kebutuhan buat orang tuh lebih seneng lihat human yang bicara. Dimana that's why kita merasa justru gimana cara kita jadiin aset, customer tuh aset, tapi kita bisa kerja dengan orang ya. That's why kita lebih empower brand ambassadors. Bukan brand ambassadors ya. Waktu itu kita harus kerja sama Firdy Aldiano. Pernah sama Cinta Laura juga. And those brand ambassadors tuh bukan BA doang. Tapi we work with mission. Ya, Firdy itu kerja sama kita tuh Safe Saver Advisor. Jadi bener-bener waktu itu kita kerja untuk membuat minum yang kira-kira tahu representatif customer itu seperti apa. That Butterscotch Sisat Latte itu dibangun dengan formula khusus. Kita melibatkan ribuan konsumen, kita ambil dari data
Datanya dari mana bisa sampling. Kita ambil dari data, terus tim R&D itu harus melakukan FGD bolak-balik. FGD 1, FGD 2, FGD 3 dan dipastikan tuh nggak boleh fail. Dari situ kita bikin emotional story-nya apa. Ini tuh di create by VD, dia tuh Chief Server Advisor gitu misalnya. Those kind of initiative, let's say sama Cinta Laura, we know that kita banyak banget bikin cups. Tapi cupsnya tuh jadi apa? For your information, even di Fore aja tokonya, ya kita tuh pakai upcycling inisiatif. Beberapa store tuh dibuat dari bekas plastik kita. Jadi kalau mungkin yang di Jakarta atau mungkin hampir di seluruh Indonesia ya, kita punya toko di Singapura itu terbuat dari 480 kilo limbah plastik, termasuk cupnya Fore. Some of the stores 50% juga seperti itu. So that kind of emotional factor, bahkan barista competition aja itu kita lombain. Kita lombain, kita tayangin di YouTube dan penontonnya banyak banget waktu itu. Because people craving more genuine interaction. Iya, jadi genuine interaction itu dari human itu adalah aset organik untuk kita bisa memarketingkan sebuah produk. Karena produk itu nggak bisa bicara, kita perlu kasih soul di situ. I see, dan so that's the marketing all about, I guess. Di Fore ya, at least. Oke. Gue jadi mulai bisa ngelihat runutnya. Tapi mungkin kita bedah satu-satu ya. Iya. Emotion. Pertama kalau gue ngalamin sendiri ya. Waktu itu gue cukup shock ketika ngelihat packagingnya Fore. Gue cuma ngebandingin cupnya sama coffee shop lain ya. Ini yang cup mana dulu nih? Yang putih atau yang? Cup yang putih. Tapi menurut gue masih pakai karton yang di carve tuh sudah kayak aksen-aksennya gitu kan. Yes. Terus kayak, dude, ini Fore ini dia ngabisin berapa cuma buat cup doang. Di saat yang lain ya udah dia pakai generic cup and then just stempel gitu, right? Berarti ini juga bagian untuk create that perception gitu. Betul. Karena dari awal we want to be recognized, brand ini harus terlihat gini. Fore itu punya kualitas premium. Kopinya. In terms of gue pakai beans Arabica dan segala macam. Iya. 100% Indonesia tapi. Jadi penting banget buat kita tuh untuk empower lokal tapi in the premium way. Nah, perceptionnya itu adalah jadi kalau kopi itu kan sekarang banyak banget ya. Sekarang kopi itu banyak banget. Which is a good thing. It's a good thing gitu kan. So thank God makin banyak ya, mungkin kita gak bilang kompetitor ya, kita bilang teman-teman yang main di industri yang sama itu justru memudahkan kita untuk bisa bikin, kalau dari data bahkan sekarang Gen Z aja tuh udah minum kopi 6 kali kan seminggu, hampir tiap hari. Ya kan, at least di internal data kita tuh 78% orang tuh udah ngopi. Wow. Ya kan di Indonesia gitu. Lu juga ngopi kan? Ngopi banget. Sebelum di sini udah 2 gelas gue. Nah, itu sih. Nah, dari situ tuh bisa membuktikan bahwa memang ada demand kopi yang bagus, cuman kita harus menyajikan, kita harus capture the opportunity karena kita merasa banyak banget coffee shop di Indonesia yang tapi nggak banyak yang bisa provide sesuatu yang high quality tapi harganya tuh affordable misalnya. Jadi dengan gue menambahkan sedikit, gue bisa dapat kualitas yang jauh lebih daripada yang menambahkan gitu ya. Betul. Tapi secara kualitas juga mungkin I don't know, mungkin lu pernah coba apa enggak, cuman mungkin secara kualitas dan you can tell. Iya. Dan gak bisa dipungkiri sih, buat beberapa orang mungkin jalan masuk pertama untuk ngelihat premium adalah dari packaging. Bener. Apalagi orang Indonesia kan. Lu can feel, lu sentuh, gila nih kartonnya tebel gitu ya. Iya bener. Warnanya yang dipakai, printnya, jadi mau gak mau persepsi premium itu akan hadir. Ya kayak kita ngebahas Apple kemarin deh. Right? There's a reason why HP-nya mahal banget cuy. HP-nya seharga laptop. Right? Tapi ketika kita ngelihat desainnya, seamless, besinya, lekukannya, ini kayak satu panel besi yang mulus banget. Ini you start to appreciate, mungkin emang gara-gara ini dia mahal gitu, right? I buy the premium gitu, I buy the quality. Tapi menurut gua, cara lo milih si BA, juga gue pengen ngulik deh. Why VD at the time? Karena gue ada cerita personal, nanti gue akan cerita setelah lu cerita dulu. Aduh, semoga VD gak telepon ya, abis ini langsung panik ya. Ini mungkin bias, but I know him in person before. Tapi VD itu waktu itu jadi gini loh. Peminum kita kan, kita pasti audit kira-kira personanya usianya berapa. Kita waktu itu memang pengen targetkan peminum yang mungkin yang jelas bukan boomers. Iya kan. And these young coffee drinkers itu craving for something sweet in moderation. Dimana waktu itu suka banget yang suka ada sea saltnya di atas.
So Vidi pada saat itu tuh dia kan bilang duta persahabatan di mana-mana semua orang. Oke. Dan kita tuh kepengen dia punya connection ke sahabatnya, dia punya connection ke temennya dan lain-lain, dan dia pasti tahu kira-kira orang tuh into apa, dan yang paling penting taste-nya tuh bagus banget. Oke. Nah jadi bener-bener waktu ngobrol sama Vidi tuh bukan, it's not a brand ambassador. Jadi bener-bener kita ngobrol, lu mau gak bantuin untuk kurasi ini. Dan by the way dia bawel banget. Dia bawel banget, bawel in the good way. Gue maunya kopinya begini gitu iya. ya. Oh. Jadi dia tuh bisa telepon gue malam-malam kayak, Matt ini maunya gini kalau macam ini gitu. Which gue seneng banget. Passion. Itu hal yang mungkin kita lihat dari dia. Jadi mungkin ya selama di dunia marketing sebelum di Fore pun juga gue lumayan tahu lah ya kira-kira mana mungkin orang yang punya passion yang bisa kerja bareng dan lain-lain. So Vidi is actually one of those. Iya, dan dari situ tuh memang pilihan kita nggak salah ya, karena sebelum kita launching juga prosesnya tuh lumayan panjang gitu. Jadi kayak mulai pemilihan bahan, terus udah gitu kayak namanya ini, di foto ini tuh kayak gini, dia kasih masukan tuh banyak banget. Banyak insight-insightnya dia tuh yang belum sempat kita jalani sampai sekarang. Oke, iya. Masih pengen ya. Makanya bukan BA tapi Chief Savory Advisor. Iya. Jadi cuman ya penasehat rasa lah. Nih ya bahasa marketingnya kalau dulu di netizen, gila lu dibayar cuma buat cobain rasa doang. Tapi kebetulan taste-nya bagus gitu dan banyak yang bisa relate. Iya. Oh, I would love to be paid for that. Tapi gue gak ya, maksudnya gini, setiap kali gue pergi kemana-mana, itu banyak banget orang kayak lu nanyanya, ini yang dulu Vidi ya gitu. Can you imagine kita ngelakuin ini 2021, 2022 ya. Tapi sekarang udah 2025 masih awet. I see. Padahal sebenarnya our relationship itu gak yang, bukan discontinue ya. Cuman waktu kita launch itu kan 2022. Iya. Berarti ini selama at least 3 tahun ke depan itu orang masih inget. Itulah pentingnya bikin brand. Bener. Itulah pentingnya marketing. Betul. Itu yang gak bisa dihitung dengan rupiah kadang-kadang betul. Returnnya berapa. Dan orang tuh tahu loh, misalnya kita relationship sama Vidi itu it's not just business. Tapi memang ada passion, ada love gitu. Iya. Kemarin jadi WhatsApp tuh sampai sekarang kayak ngomongin cupnya tuh bagus banget dan lain-lain. Lo ada cerita apa lucu sama Vidi? Iya. Oke. Ini fun fact. Oke. Jadi gue nge-gym. Oke. Gue gak pernah tahu dari semenjak gue daftar kalau itu adalah private gym. Oke. Ini di selatan ya? Di selatan. Oke. Gue cuma tahu waktu itu gue ada masalah. Gue cari PT-nya kebetulan. Oke Rob, masalah lu ini ada cedera tapi kayaknya bisa deh kita work around it. Orang pertama yang berani menghandle case-nya gue. Terus ya udah gue yain dong karena gue pengen sehat gitu. Gue nge-gym di sana terus as usual. Ya gue masuk, gue cari PT gue olahraga, gue pulang. Setiap hari begitu aja. And then tiba-tiba suatu hari ada rame-rame gitu di depan. Ya rame-rame di depan area resepsionisnya. Guys, kopi. Ayo ambil kopi gitu kan. Ayo siapa yang mau gitu. Terus gue kayak, nih apa nih bisa ada yang bagi-bagi kopi gitu. Dan berjajarlah tuh waktu itu Fore kan. Gue masih gak nyambung. Ini apa sih ngapain gitu. Astaga. Terus muncullah Vidi. Ya gue waktu itu masih kayak samar-samar. Siapa ya Vidi ya? Itulah sebodohnya gue dan nggak se-aware gue karena gue di sini cuma buat nge-gym. Gue nggak tahu kalau itu private gym dan di situ ya banyak orang-orang penting ya di situ ya. Salah satunya Vidi gitu. Terus dia bilang kayak, guys ini cobain. Pokoknya ini bikinan gue, ini gue suka banget gini. So actually you one of those then? Yes gitu ya. Jadi menurut gue on that note lo memilih orang yang tentunya dia melakukan itu nggak laporan. Lu, itu nggak laporan, ya kan? Beneran. Dan dia sering banget pesen sendiri nggak bilang. Exactly. Berarti secara nggak langsung terkonfirm bahwa lu memang berhasil mendapatkan Vidi yang memang punya hati di situ dan dia bangga sama kreasinya dia. Betul. Gitu sehingga tanpa diminta pun dia, gue pengen orang nyobain gitu. Duta persahabatan tadi terjadi. Gitu. Bener. Itu bahkan energinya dia bisa dirasakan ke semua orang. Sampai even my mom. Jadi CFO gue ini kalau nonton dia seneng banget. Dia tuh selalu bilang, waduh pokoknya Vidi tuh best banget gitu. Dia seneng banget kita sama-sama Vidi. Vidi itu jadi memang dia untuk campaigning the product, the brand itu gak perlu instruksi. Dia di level yang udah punya sangat loyal. Iya. So actually Vidi Aldo itu one of a kind.
Ya kan, but we really glad that we work with him. It was a good choice. Yeah. And relationship-nya masih baik banget sampai sekarang. Kelihatan so, hi Fit. sih. Kelihatan sih. Maaf ya Fit, kalau di gym tuh gue kayak Oh jadi lo ngasih dia? Enggak, pokoknya rame-rame lah semua lah, rame-rame. Tapi gue emang tipenya gue sering banget liat story-nya dia sih. Iya, gue tipe yang penyendiri gitu kalau nge-gym gitu. Karena gue lebih kayak gak pengen ganggu orang. Karena kita gak tahu kan kadang-kadang orang di moodnya gym gimana, tuh kayaknya gimana. Benar. The reason gue pilih private gym ini ya, gue gak pengen ada orang-orang yang nyelekin gue gitu. Right? Ya gak sih? Benar. Kalau kan gue pengen ke gym yang lain aja gitu. So gue coba untuk respect that privacy-nya orang-orang. Jadi betul. Bukan berarti gue gak pengen berteman. But Vidi tuh canggih banget bisa pull up dia. So ya tadi fun fact sedikit. Vidi kalau penonton ini Fit keren pull upnya. Keren. Lanjut nih soal marketing. Menurut gue tadi satu success story banget. Tapi yang mungkin teman-teman bisa pelajari adalah gimana akhirnya lo memilih orang yang juga passionate untuk kerja bareng sama lo gitu di level apapun. Tadi mulai dari level employee, manager, partner sampai BA tadi gitu ya. Dan itu efeknya kerasa gitu. Bahkan sampai udah 3 tahun campaignnya masih orang nyariin. Disitulah brand value. Tapi di zaman sekarang apakah BA atau kehadiran sosok itu segitu pentingnya? Right? Atau sebenarnya udah bergeser dengan gue mendingan punya banyak influencer yang kerja sama gue gitu. Jadi gue pilih yang micro lebih banyak gitu. Menurut lo secara marketing apa yang shifting secara strategi in terms of finding the right person to represent your brand? I think it depend on the brand sih. Tergantung brandnya juga, kebutuhannya apa, terus strateginya seperti apa, produknya apa dulu, kompetitornya gimana. So ini akan kompleks banget. So kebutuhan brand ambassador itu waktu itu adalah siapapun bisa jadi brand ambassador. Itu kita harus tahu dulu. Jadi sekarang tuh ada kan summer generated content, ya kan ada affiliate marketing gitu loh. Terus ada justru bahkan sekarang konten tuh ada employee generated content juga. Iya. Itu ada, lo pasti tahu. Iya kan, ada brand-brand yang mungkin brand lokal ya, bukan mungkin brand butik ya. Justru itu yang populer di social media tuh karena employee-nya. Betul. So, tapi tau gak sih kesamaan antara employee, terus kesamaan sama consumer atau brand ambassador, mereka semua tuh sama-sama orang. Ya kan, sama-sama orang. Nah manusia itulah yang memiliki power untuk bisa menginfluence. I see. Tinggal tergantung karakter brandnya aja nih. Mana yang lebih genuine, mana yang lebih pas buat marketingin produk-produk tertentu. Mungkin ada produk yang employee generated content itu, produknya mungkin let's say bakery gitu ya. Dia udah gak peduli chefnya siapa, dia udah gak peduli brand ambassadornya siapa, atau mungkin gak punya brand ambassador. Tapi the way employee itu serve the customer, terus mungkin dia punya passion, dia seneng banget, bilang terima kasih, itu orang merasa ada genuine interactionnya. Cara consumer itu bikin konten. Kalau misalnya kita lihat Fore ya, mungkin followersnya kita gak begitu nomor 1 kalau kita ngomongin TikTok. Ya kan, kita gak ngejar followers. Tapi mungkin kita lebih seneng kalau misalnya banyak yang bikin UGC atau misalnya user generated content. Gimana caranya orang-orang tuh bikin posting secara organik tanpa kita kasih imbalan apapun. Itu mahal tuh. That's the goal. Karena kadang-kadang itu lo harus tahu karakter brand lo tuh seperti apa. Nah Fore sendiri I'm very grateful. Very very grateful. Kita gak perlu di level yang harus bisa. Misalnya mungkin banyak rewardnya gitu ya. Iya, mungkin sekarang banyak banget yang aku nggak bilang dunia ini aja ya. Cuman kan sekarang ada buzzer, ya kan ada apa gitu. So far kita tidak pernah. Jadi kadang-kadang kalau ditanya gimana caranya untuk benerin krisis atau kayak gimana, kita tuh udah di level yang audience kita very loyal. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang ngomongin kopi A, kopi B, produknya mirip dan lain-lain, itu very sensitif ke kita. Tapi kita menyikapinya ya dengan ya namanya kemiripan atau industri itu wajar. Ya kan, apalagi kita F&B sebaiknya kita gak usah bersaing gitu kan. Tapi netizen itu berantem sendiri. Nah padahal loyal customer kita tuh kita gak pernah gimana-gimana gitu kan. Jadi kayak kita tuh di level yang udah segitunya sebenarnya kalau sama customer gitu sih. Jadi pemilihan brand ambassador, consumer, apapun tuh bisa jadi aset. As long as you have good message to convey, itu yang penting. Dan siapa yang bicara tuh penting juga. I see. Benar. Tapi
intinya tadi tetap butuh si humannya untuk menjadi penyembatannya ya. So humanize marketing strategy. I see. Gue jadi inget di TikTok tuh sempat muncul, kayaknya ini di US ya, jadi brand pizza gitu. Terus ya, dia ngerekamnya kayak taruh di meja biasa di belakang dapur. Terus dia bikin sendiri one man show di belakang, dia yang ngolonin adonannya, dia yang naruh toppingnya, terus dia taruh di dalam oven gitu, terus dia potong, terus dia kirim gitu. Terus dia kontennya tuh meresponi komplain-komplainan orang. Orang komplain pizzanya kurang begini. Jangan sembarangan ngomong, gue kasih lihat, gue ngerjainnya udah bener. Nih gue kasih lihat, cek. So, ya tadi employee generated content. Dan akhirnya company-nya appreciate dia. Karena konten dia lebih viral daripada konten official account gitu kan. Bener kan? Tapi ya itu, mungkin karena orang-orang yang punya passion, yang ngerasa bahwa ini gak ada orang yang komunikasiin di company gue. Ya sudahlah, gue kerjain sendiri aja gitu kan. Sementara ada orang-orang yang masih, udah lo gak usah kasih kerja ekstra. But kalau lo gak pernah ngerjain ekstra, lo gak kejadian kok kayak si orang yang tadi TikTok tuh pizza tuh. Dia akhirnya diangkat, di appreciate gitu kan. So again, menurut gue loyalty juga bisa datang bukan cuma dari si customer, tapi juga dari tim ya. Yang dari akhirnya tim bisa ngasih lebih ke brandnya gitu. Benar banget. Gue kalau main ke Apple Store, itu menurut gue brand value yang gila banget sih. Loyalty yang gila banget sih. Lo coba deh cek app lo, jangan-jangan pesawat miles lo ke brand-brand tertentu tuh tinggi. Gitu ya? Iya. Gak tau, gue nanya lo nih. Kalau gue misalnya ada satu brand pesawat itu yang gue tuh udah di titik yang gak mungkin pindah. Oh iya? Karena S bukan? Iya. Kalau tahu sih habis travel fair kemarin soalnya. It's just right. Jadi dia tuh banyak melakukan emotional approach. Padahal gue orang marketing ya, gue gak gampang ditipu. Tapi gue sendiri sangat engage banget sama these airlines. Itu loh, karena the way they handling customer itu oke banget. Bahkan visibility bonus employee-nya aja tuh menurut gue tuh bisa orang tuh gila ya. Man. Berapa kali lipat gitu. Yes. This brand tuh 8 kali lipat. Yes. Dari annual salary kan? Iya, dari annual salary. Mungkin no about money ya. Cuman the way they treat, and then ada mungkin pramugari yang senior. It's also part of branding yang mereka tuh tahu menutilize itu gimana. Orang-orang genuine with purpose ini itu bisa di showcase in the good way. Akhirnya terjadi sebuah trust. Baik itu dari pilot, baik itu dari apa gitu. Ini kalau kita ke dunia penerbangan ya. Dan itu gue di level yang gak bisa pindah ke lain. Jadi kalau misalnya kemanapun gue bela-belain transit. Demi ya untuk merasakan. Ya kadang juga naik yang lain 1-2 kali itu nggak apa-apa. Partner airlines oke lah. Kadang-kadang juga code share kan. Iya benar. Make sense banget. Tapi gue ngerti having that loyalty ke brand yang lu ngerasa kayak ini simbiosis mutualisme gitu. Benar. Lu ngerasa kayak I'm willing to pay because they have given me so much juga yang equal gitu atau bahkan lebih gitu kan. Gue mungkin mau sedikit cerita pengalaman pribadi baru aja kemarin. Mungkin salah satu brand taksi yang paling besar di Indonesia gitu. Jadi gue kemarin naik taksi ke Fore kebetulan. Nah terus gue lihat itu di depan itu ada tab masa kerja 24 tahun. Namanya inget banget Pak Mustar. Gue inget banget. Terus gue nanya, Pak itu beneran masa kerja 24 tahun? Actually 29 mas. Soalnya ini tuh per 8 tahun tuh di refresh. Jadi dia 8 kali 3 24 tuh udah mentok. Gitu. Jadi makanya ditulisnya 24 tahun. Wah berarti udah hampir 30 tahun jadi driver, gimana rasanya gitu. Dia bilang, ya mungkin 30 tahun tuh nothing kalau misalnya gue gak happy. Tapi gue sangat happy, gue udah melewati presiden kesekian dari tahun 90-an. Dan dari logonya dulu beda. Dan itu kebetulan kendaraan dia yang ke-5 atau ke-6 gitu. Tiap kilometer yang dia spend tuh dia seneng untuk ngelayanin orang. Dan dia bahkan udah bisa loyal sama brand itu. Karena sebenarnya they have a strong company values and culture. Itu yang bisa dirasakan gitu sama customer. Nah dari kemarin experience itu, dari driver yang udah loyal, gue tuh jadi punya trust. Kalau brand ini tuh treat the driver kayak begini, gue yakin pasti gue di treat dengan baik. Iya kan? On point. Itu yang sebenarnya tugas marketing yang bisa dipasarkan. Jadi dengan soft marketing itu tadi,
Jadi kadang tuh ada yang hard selling. Kalau gue bilang ya, kita tuh justru lagi zamannya marketing itu humble marketing, silent brand, ya kan, silent branding maksudnya, sama soft marketing itu tadi. Asal lu tuh punya aset, asal lu tuh punya values yang lu bisa publish. Tapi kadang-kadang tuh ada juga loh brand yang gak punya value, gak punya aset, sosok humble, ya udah akhirnya gak ada kabar gitu kan brandnya. Hati-hati juga gitu. Okay. Cuman dan by the way itu gak bisa di fake ya. It's not something yaudah kita harus bisa kayak dia, harus tiba-tiba green, tiba-tiba ada eco friendly atau apa, itu gak bisa. Itu memang harus genuine dari untuk semuanya. So your product need to be sustained, your product should be good, your employees should be happy. As a boss, your direction harus clear. Yang terakhir impact lo tuh harus ada. So dari 5 itu baru terjadi koneksi yang very genuine, ya kan? Ya. Dan orang jadi bisa ngerasa ya. Bener. Bukan hanya cuman ngelihat dari visual atau ngerasain dari produk, tapi benar-benar emotionally connected gitu sama si brandnya. Bener. What else yang dilakukan beda sama Fore? Tadi kita udah bahas BA, kita udah ngebahas soal the way you do social media gitu kan, dari packaging gitu. Apalagi bisa ditambahin? Fore is one of those yang fokus ke barista juga. Jadi memang barista itu adalah aset kita ya, karena mereka tuh frontliner gitu. Tapi sebenarnya menurut gue ya, packaging itu cuma nomor sekian. Branding itu soal perception. Tugas kita kan menyampaikan, tapi kalau the way people perceive itu juga harus, itu di luar kendali. Contohnya bisa jadi gini loh, kita punya branding packaging bagus. Tokonya oke, very clean, very oke banget lah. Tapi by the way, Fore itu kan ada 43 kota ya. Bayangin gimana kalau dengan brandingan seperti ini masuk ke kota ketiga. So that intention mungkin bisa jadi itu jadi kendala untuk orang-orang di kota-kota ketiga itu jadi aduh jiper nih pasti kayaknya mahal banget. Itu kadang-kadang hati-hati loh, karena marketing di Indonesia itu salah satu marketing yang very susah, very sulit, karena when you reach the premium level, let's say, itu kadang-kadang bisa jadi obstacle buat brand lo tuh bisa expand ke market-market tersebut. Ini kemana nih, kayak ini brand Jaksel nih. Kita kan di Salatiga gitu. Atau kita di Lampung gitu. Enggak sanggup gitu. Gue paling sering ngomong ke tim gue jangan terlalu Jaksel. Oh iya. Lo harus kearifan lokal gitu kan. Okay. Nah caranya gini. Lebih tepatnya strategi kita itu sebenarnya kalau brand ambassador dan lain itu output. Tapi kita itu fokus ke product centric. Dan yang paling penting justru consumer centric. Product centric itu adalah let's say brandingan lo boleh Jaksel, lo boleh ekspansi tiba-tiba di let's say Makassar gitu, atau mungkin Binjai gitu, kita banyak tuh, atau Klaten gitu. Kenapa kita harus product centric? At least kita tuh tahu produk ini itu tetap bisa diterima di masyarakat di daerah tersebut, dari rasa, dari kualitas, dan dari harga. So that's why brandingan itu soal ketertarikan mereka. Tapi as long as you have good product, especially good value, ya kan, harusnya tetap masuk. Berarti produk lu juga disesuaikan sama lidah lokal maksudnya? Bener. Kayak gue akan dapetin produk yang beda di Klaten gitu? Oh enggak, jadi gini, produk kita sama semuanya. By the way, harga kita sama. Ya. Dimanapun sama, produknya sama. Tapi pembuatan produk itu kita udah tahu kira-kira orang Klaten tuh sukanya rasanya seperti apa. I see. Iya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ini pasti terjadi di semua brand ya. Kalau misalnya kita ngeliat consumer yang di Medan tuh pasti mereka penikmat karinya tuh lebih tinggi kalau misalnya kita ngomongin makanan. That's why kita punya sandwich kari, kontribusinya tinggi banget di situ. Tapi kari itu nggak begitu disukain di Jogja. Tapi ada produknya. Ada, tapi mereka lebih suka manis gitu misalnya. That's why kita punya cakes banana tuh lebih sold di situ gitu. Ini di luar kopi gitu ya. Nah kalau kopi itu kita bahkan udah punya Fore itu udah punya kemampuan di mana dia bisa mengcapture kebutuhan nationwide tuh taste-nya itu apa. Dari gender, dari usia, dari geonya, dari spendingnya, dari keberadaan kompetitor yang lain. I see. Ini karena kalian in a way is semi-tech company yang kalian bisa utilize the data gitu ya. Tech tapi kita juga very human. Jadi makanya that's why proses datanya itu kita udah coba
untuk FGD itu multiple layers banget. Oke. Jadi we have great R&D team di mana dia juga selalu explore with marketing kan. Me and my team tuh selalu bilang kayak lu topik kopinya tolong pahitin, produknya kayaknya gini, ini maunya harganya segini segala macam tuh kompleks banget. Oke. Tapi bagi kita kerja di brand F&B seperti ini tuh that's the art. Iya kan. Untuk buat jadi I would say pioneer itu memang nggak mudah. Karena lebih berat lagi buat jadi pengikut loh. Banyak banget misalnya kita mau doing something, yaudah kita harus kayak brand A, brand C, brand B. Kita kan nggak tahu yang mereka going through tuh apa, sehingga kita kenapa harus ngikutin seperti itu. Betul. Itu beda banget. Itu formula yang nggak bisa kita ikutin karena kita ini cukup bisa berdiri sendiri dengan ngeluarin menu-menu tertentu karena kita tahu kita mau kasih solusi apa nih ke customer. Gitu Top sih. 3 menu sekarang apa based on that? Utilizing of data. Tadi udah butterscotch yang baru tuh. ya. Jadi promo nih. Enggak, maksudnya biar diambil sama teman-teman tuh cara menganalisa data dan akhirnya nyampe ke produk itu. Oke, kalau kita ngeliat ya nomor 1 butterscotch sisa latte. Masih nih efek VD ya. Efek VD, tapi sebenarnya ada fun fact lain. Yang kedua itu ada produk baru namanya kopi dari tani. Oke. Ya. Nomor 3 itu aren latte. Oke. Jadi sebenarnya 3-3 ini manis. Oke. Nah kalau dilihat fun fact nomor 3 ini memang Indonesia tuh relatively suka manis. Tapi by the way tingkat upgrade untuk color sweet tuh makin kesini makin tinggi sebenarnya permintaannya. Nah nomor 1 itu kenapa kalau kita bilang nomor butterscotch itu tinggi banget? Karena peminum Gen Z, peminum muda tuh makin banyak. Dan sebenarnya banyak banget orang tuh kopi itu kan kompleks banget ya. Gue yakin lo minum kopi hitam. Ya kan. Untuk sebagian orang kopi hitam tuh disaster banget. Ya kan. Atau bagi lo kopi yang manis dengan cream on top gak banget gitu kan. Peminum muda, peminum Gen Z untuk entry point tuh kebanyakan pilih yang menu yang tadi itu nomor 1. Oke. Nomor 2 itu biasanya untuk kopi yang kopi susu yang oke lah rasanya just firm. Nomor 3 tuh biasanya memang taste Indonesia nih. Aren latte dan lain-lain gitu sih. Jadi ketiga itu adalah produk yang sudah formulasikan untuk bisa tahu kira-kira consumer tuh into mana secara garis besarnya. I see. Iya. Oke. Kalau gue boleh tahu black coffee itu di nomor berapa ya? Top 10 gak? Top 10. Kita top 10. Cuman jadi gini kalau black coffee itu gue cuma pengen tahu gue tuh di level mana di antara customer Evore gitu. Kayak gue contribute cuma nomor 7 misalnya itu. Dia in the top 10. In the top 10 Dia in the top 10. Tapi masalahnya itu lagi kalau kita ngomongin target, mungkin black coffee tuh peminumnya jangan salah lebih banyak cowok. Oh ya. Mungkin belum tentu karena black coffee nggak populer atau jangan-jangan customer kita lebih banyak cewek gitu misalnya. Itu kan banyak faktor juga. Betul. Cara advertising kita di store, ya kan, cara mana ada sih orang UGC kayak aduh black coffee-nya enak banget, jarang. Ya kan pasti yang benar-benar pada produk yang unik-unik itu sih. Atau mungkin lo mau UGC-in tapi black menurut coffee. gue sih mau dengan senang hati. Soalnya gue ketika ngelihat Mikhail Jasin, gue pikir mau dibawa ke arah sana. Karena kan Jasin kan ya barista champion kan. Bener. Yang kecenderungannya lebih gue ngeluarin rasa naturalnya si kopi gitu. Itu reasoning behind-nya apa buat si marketing? Actually Mikhail Jasin itu bawa produk yang justru nomor 2 ini. Oh si kopi dari tani. Oke. Itu formulasi sama dia. Oke. Tapi not gonna deny memang gara-gara Mikhail Jasin kopi hitam tuh ekspektasinya tinggi. I see. Nah lu termasuk salah satu yang ini. Tapi kalau sebenarnya boleh buka data, kalau gue lihat kemarin the past 6 months kontribusinya naik terus sih. Si Black. Yes. Oke. I think it's because of him. Iya. Walaupun dia gak specifically promote that. Enggak. Iya, oke. Karena kalau misalnya kita ngomongin black coffee, kita bilangnya Americano ya kalau di Fore ya. Itu ada Americano series section juga. Jadi bahkan dia tuh ada Americano, Berry Manuka Americano, produk pandemi itu. Karena kan apa-apa yang Manuka orang intuit kan. Gitu. Jadi I think Fore itu one of those yang punya Americano series. I see. Iya, gitu. Got it. Menarik. Salah satu yang tadi dibahas adalah bagaimana akhirnya mengubah secara marketing, mungkin dulu buy one get one, promo berapa persen. Berarti sekarang kayak Apple ya, gak pernah diskon ya? Enggak juga, ada dong. Enggak juga ya? Tetap ada. Tetap ada. Nah pertanyaannya adalah apa yang bikin beda dan sekarang tuh kayak menentukan diskon tuh based on what gitu. Logiknya sama apa enggak? Karena kan sekarang udah mengincar yang premium dan gue rasa udah terwakili nih. Supaya enggak jatuh lagi ke
mistake yang sebelumnya gitu. Iya, oke. Diskon itu punya karakter ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang promotion, itu kan pasti ada yang namanya akuisisi. Ya, biasanya akuisisi itu harus ada trigger reasoning yang lebih dari value, ada urgency-nya. Oke. Misalnya opening store. Oke. Kita buka di sebuah daerah, misalnya apa ya, ini belum ada di Papua, tapi let's say kita buka di Papua. Nah, orang sana kan baru kenalan nih sama brand. Ini berlaku di brand apapun ya, misalnya itu mau baju, mau apa, atau mungkin departemen store gitu kan, misalnya kan, opening. Ada namanya akuisisi tuh pelanggan baru. That's why itu pasti masih ada di Indonesia tuh penting banget. Mau itu pelanggan baru di aplikasi, mau itu pelanggan baru untuk pembelanjaan pertama gitu. Yang kedua ada yang namanya loyalty. Ya kan, loyalty itu biasanya reward lah. Jadi kita bisa kasih kalau misalnya beli terus nanti dapat poin dan lain-lain. So basically basic lah gitu. Tapi memang kadang-kadang di Indonesia itu untuk supaya relate kita tuh menggunakan promosi itu jadi satu jalan kreatif. Misalnya gini, kalau misalnya boleh di-share salah satu pemilu lagi udah keceplosan. Justru pas pemilu itu adalah salah satu marketing promosi yang paling booming untuk yang pas di Fore. Jadi kan biasanya kan yang finger itu kan ini kan. Itu justru kita nggak pernah mau main di situ, tapi kita coba. Ternyata itu one of the highest performance karena mungkin pemilu di Indonesia itu is a big thing ya 2024 lalu. Itu kita belajar hal baru. Ternyata tactical event kayak gini tuh bisa di-create dan bisa impact ke sales gitu loh sebenarnya. No longer just pasti lebaran ya kan, kalau di Indonesia kan pasti ada festif lebaran, terus ada Natal, belum lagi ada Christmas gitu. Christmas sama Natal sama ya, tahun baru gitu misalnya. Ini ada tactical khusus yang sebenarnya bisa dijadikan untuk opportunity buat kita bisa tap in ke customer gitu. I see. Jadi sekarang promotion tuh bermain di level itu ya. Lebih ke customer itu. acquisition and loyalty berarti ya. Iya, betul. Oke. Ya sedikit juga kadang ada yang misalnya customer hilang gitu, ghosting gitu kan. Ada misalnya Ruby beli terus 3 bulan udah gak ada gitu. Biasanya we know how to call you back, to poke you back. I see. Itu saatnya si aplikasi beraksi gak sih? Karena ini jujur nih ya, gue sebagai orang yang ngelihat dari luar lah ya, I tried many different coffees. Of course, faktor convenience juga ngaruh. Misalkan di tempat gue gak ada Fore, gue pengen walking distance ya, no choice. Tapi menurut gue kehadiran app di Fore itu akhirnya how does it play into your business gitu? App itu is very important for us untuk kita bisa lebih dekat ke customer juga. So we can learn their behavior sama preference-nya juga. Ibaratnya sesimpel kayak gue pengen nyapa lo hari ini tapi gimana lewat platform apa? Ya kan kalau misalnya kita nge-ads ya kan atau misalnya apa kan nggak semua orang tuh bisa lihat. Tapi if we have your direct contact itu it's easier supaya kita bisa build relationship tuh lebih deket nih. Ya kan, dan kadang-kadang kita juga bisa targeting promo-promo tertentu atau mungkin engagement tertentu yang sesuai dengan lebih customize gitu, sesuai dengan Ruby. Buat si user sendiri sebenarnya is it more into convenience karena gue bisa beli lebih awal nih, gue tinggal pick up gitu ya, atau ada something else lagi sebenarnya gue nggak tahu selama ini karena belum se-hardcore user itu gitu. Ya pasti selain convenience ya juga ada loyalty itu tadi dan juga untuk ada poin. Ya, dan sebenarnya untuk brand chain ya, Fore itu kan coffee chain ya. Itu beli tanpa ngantri itu sebuah anugerah banget sebenarnya. Beli tanpa antri itu sebuah anugerah banget gitu. Karena gue sendiri sebagai CMO-nya itu biasanya kalau di rumah gue tahu tuh Fore yang paling deket apa. Sebelum gue nyampe gue udah pesen tuh. Gue udah pesen. So that kind of luxury thing yang I wish that semua brand tuh bisa seperti ini. Jadi orang tuh kan makin males ya nunggu ngantri dan hal-hal tuh pengen skip the queue aja gitu kan. Kita bisa pakai itu sebenarnya. Jadi karena coffee sendiri itu produknya kan demand kan. Iya. Iya, produk on the go banget sih coffee itu. Kalau gue lagi perjalanan menuju kantor, gue ada ritual tuh kayak pagi tadi ya. Ada satu tempat sarapan gitu. Wah itu aram-aram udah setiap pagi gue ambil. Gue liat di Instagram tadi pagi itu kayaknya enak banget tapi gue mau nanya di mana tuh? Di SCBD, believe it or not, ada aram-aram harga 8.000. Oh ya? Ya proper menurut gue. Mungkin sebagian akan ngerasa 8.000 mahal, mungkin sekarang bahasa 8.000 murah, terserah gitu 8.000 ya. 8.000 good deal lah. Tapi menurut gue di SCBD it's okay gitu ya. Ntar kasih tahu ya tempatnya di mana. Iya, ntar gue kasih tahu. Nah kebetulan sebelahnya juga jualan kopi gitu. Jadi
Sama bener, gue gak mau nunggu gitu ya. Terus gue kayak yaudah gue beli kopinya dulu. Tapi karena gue gak mau nunggu, gue ke toilet dulu. By the time gue selesai dari toilet, kopinya udah jadi, aram-aramnya udah selesai diangetin, gue tinggal ngambil bayar gitu. So mungkin itu bukan sesuatu yang dicari-cari kalau lu di daerah yang mungkin gak butuh mungkin itu. Kalau iya. Tapi di Jakarta, man, mungkin it's something yang kita cari banget gitu. Gue gak mau ada satu bottleneck dalam hidup gue hari ini. Karena udah banyak potensi bottleneck yang lain gitu. Bener. Ya gak sih? Jakarta mah butuh. Tapi di daerah-daerah juga demand-nya tinggi gitu banget. Ya? Karena mungkin ya kebanyakan mungkin karena tergantung kondisi outletnya ya. Kalau misalnya kita lihat Fore juga mungkin karena di daerah misalnya di Manado atau Makassar dia stand alone. Gak banyak di mall. Bayangin kalau orang stand alone kan berarti kan dia gak bisa kemana-mana lagi kan. So they have to wait gitu kan. Beda mungkin sama experience waktu mungkin gue ke luar negeri. Let's say ke Europe gitu lah. Mau ke Italia mau kemana. So offline itu interaksinya lebih seneng karena kita bisa ngobrol. Jadi hektik-hektiknya coffee shop, baristanya apalagi kalibrasi apa gitu tuh buat diajak ngobrol tuh kadang ada esensinya lah gitu. Bener. Iya. Seru. Hari ini dapat insight marketing, dapat insight soal karir. Gue dapat insight dari lu soal VD malah. Gue seneng banget. Terus terang itu gue kayaknya selama ini menduga, tapi ternyata valid dong. Ternyata valid ya. Bener ya. VD yang menang banyak nih. Judul podcastnya apa? Thanks to VD gitu ya. So thank you banget Matt, hari ini udah hadir. Gue yang thank you banget Ruby. Dan udah sharing sama teman-teman. Again, gue ngerasa setiap kali ada kehadiran C-levels di podcast kita appreciate karena your time is precious, definitely. Your insights are even more precious karena punya pengalaman begitu banyak bisa di-share ke teman-teman. Kalau dapat sesuatu, please ramein karena sesuatu yang baik butuh juga orang-orang baik untuk ramein ini. Bisa nge-tag di sosmed, Matthew Ardian atau tag gue Felixandro Ruby. Kalau pengen ngobrol-ngobrol, tulis di comment section di bawah. Gue gak tahu, mungkin Matthew kalau lagi nganggur dia bisa ke YouTube channel terus balas-balasin komen kalau ada yang mau nanya. Boleh deh. Ya. Lo kabarin aja tayang kapan ntar gue standby. Iya, siap. Mana tahu ada yang pengen nanya soal marketing, yang memang seneng dan passionnya. Terakhir dari gue. Boleh banget. Untuk nutup. Gue dari tadi itu penasaran dengan tato lu dan artinya apa? Aduh. Gue tuh biasanya gue tutup loh. Ini agak-agak nongol. Gak apa-apa, gitu. Santai. Soalnya gue ngeliat kayak ada bahasa-bahasa Sanskritnya gitu or something gitu ya. So, oke, tato gue ini dibikin during sabbatical kanan kiri. Yang ini tuh di Spain, yang ini tuh ada di Istanbul. Ada lagi di Jogja. So it's all during my sabbatical. Wow, dari dalam setahun yang ini banyak. Yang ini gak kelihatan di sabbatical. So it was my birthday, ini artinya 34. Terus di A itu kayak eye opening. Terus ke Awong tuh the filosofinya. Terus ini ada bahasa Arab juga. Artinya tuh kayak ya kalau di bahasa Indonesia itu just love yourself more. And then itu sebenarnya mandala gitu. Jadi ini tuh kayak it's a mix. Wow. Jadi mungkin kalau ada orang yang bilang kayak kalau pede banget sih pakai tato gitu. It's a there's a story behind it. Gitu. Jadi ini very complex. Wow. So jadi ini self reminder ya buat tiap hari ya. Self reminder. Dan kalau gue sih lebih ke affirmation aja, have purpose. Dimana setiap kali lihat tangan itu ya ini cuma simbol aja ya. Tapi ya gue udah melalui masa-masa itu. Sehingga apapun yang gue lakuin tuh gue pasti bisa. Gitu. Thank you. Thank you Ruby. Thank you. Cara paling mudah untuk menggaungkan kebaikan adalah ramein episode ini, share di sosial media lo, tag teman-teman lo, ajak mereka untuk belajar bareng sama lo supaya satu pintu kebaikan ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Mari kita support sesama underdogs.